Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sebelum pertanyaan yang jeda tadi, saya mau nanya juga nih menurut Bung kita, Mas Oki dan Cing Abdel. Apakah juga karena kurangnya pemain naturalisasi kemarin di Under 20 itu yang menjadi salah satu penyebab juga kekalahan terus menerus? Cing Abdel dulu atau siapa? Cing Abdel dulu. Oke, karena saya yang ditanya maka saya akan memberikan kesempatan kepada Oki dulu untuk menjawabnya. Enak banget Cing, lempar aja. Iya. Harusnya enggak ya kalau untuk kelompok usia menurutku ya. Karena kita harus akuin sebenarnya kelompok usia kita itu punya prestasi yang lumayan bagus. Dari dulu. Di kompetisi apapun. Mau Asia Tenggara. Kita punya tim yang lumayan bagus sebenarnya. Dan ini adalah kesempatan kita untuk memunculkan bibit-bibit baru pemain timnas kita nanti. Sebenarnya ya. Atau jangan-jangan kita tidak menurun, kita stagnan, tapi lawan-lawan kita yang ada perkembangannya lebih. Itu sudah pasti. Cakep. Itu sudah pasti. Tapi sayang juga ya kalau dari awal-awal Under 20 atau Under 17 udah banyak naturalisasi. Iya. Kapan mau bersaingnya jadinya? Betul. Kita nggak ada kompetisi, mereka tiba yang dari Eropa ada kompetisi, tiba-tiba mereka jadi naturalisasi kan. Jadinya kita makin yang nggak kelihatan gitu. Betul. Iya. Tapi kalaupun ingin diperbaiki, mulai dari mana ini? Pemilihan seleksinya kah atau pelatihnya harus di Kompetisi mungkin ya. Dan satu lagi, kita kan gini, kan kemarin waktu sebelum berangkat kan kalau kualifikasi kita lolos, Ya. AFF kita lolos, Indra Safri kan udah 4 kali bawa juara ya. Pernah sampai perempat final Asia tahun 2018 waktu kita jadi tuan rumah. Tapi kan kemarin Pak Ketum, Pak Erick Thohir kan jelas bilang bahwa target kita adalah lolos ke semifinal untuk bisa main di Piala Dunia. Ya rasa-rasanya pelatihnya harus diganti kalau levelnya ingin ke Piala Dunia. Jadi mau nggak mau. Karena levelnya tanpa mengecilkan artinya Coach Indra Safri, dia kan levelnya memang ASEAN ya. Kalau mau juara ASEAN, mau juara AFF, mau juara SEA Kita Games, kasih saja dia. Coach Indra Safri. Tahun 2023 kan dia bawa pertama kalinya Indonesia setelah berapa tahun itu. Dari 1991 sampai 2023. Baru kembali menjadi juara itu kan di bawah Indra Safri. Tapi untuk membawa ke level Asia rasa-rasanya kurang jadinya. Jadi harus ada percobaan pelatih baru. Coach Sin mungkin jangan-jangan dipanggil lagi kan? Aduh. Agak sulit kalau itu. Sudah biarkan Coach Sin balik ke negaranya dengan nyaman. mungkin Sin dan Sun ya. Aduh, selalu berdua, Sin dan Sun. Itu kayaknya cinta. Ya namanya kita bercanda udah. Kita bercanda. Ya kan serius mulu kan. Tapi ini gimana ya? Kayak suasana sepak bola, terutama kita penggemar dan pendukung timnas ini memang sedang menurun gitu. Sebenarnya suasana ini bisa berdampak gak sih ke timnas senior ini? Iya. Seharusnya enggak, secara dampak harusnya enggak. Karena sebenarnya pemain tugasnya kan cuma main konsentrasi. Tapi kalau misalnya dengan kondisi seperti ini pemain bisa main 100%. Kalau kita dukungannya jauh lebih bagus, pemain mungkin bisa lebih dari 100%. Iya, itu aja sih sebenarnya, Cing. Yang harus kita lakukan sebagai pendukung timnas tuh, kita support semua apa yang ada, yang dikasih sama PSSI, sama timnasnya, kita support aja. Supaya apa yang sudah ada, kemampuan mereka ada 100%, tinggal kita tingkatkan lagi kemampuannya. Rasanya aneh juga kalau sampai terdampak ya. Kenapa? Karena kan pemain profesional kayak Isyas dan kawan-kawan. Yang jelas bahwa mereka kan on track tuh, 6 poin, masih ada di peringkat ketiga. Ya kalaupun kalah ya mungkin karena lawannya memang lebih di atas bagus. Kita, Australia dan juga ya Jepang nanti ya. Dan kita kan punya peluang 2 kali main di kandang sendiri. Harusnya sih nggak terdampak apapun karena skuad ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan skuad Under 20 terhadap lawan-lawannya. Iya. Ini cuman bikin lesu dikit aja. Iya. Mungkin jadinya gini loh. Tadinya euforia banget percaya, jadinya penontonnya jadi kok nggak jadi percaya, tapi jangan terdampak ke timnas yang senior maksudnya. Iya. Ya kita sebagai pendukung tentunya memberikan support ya, karena memang kadang-kadang dia bilang pemain ke-12 itu adalah supporter. Betul. Baik yang hadir di situ maupun yang mendoakan dari rumah nonton siaran langsung. Padahal harusnya bukan supporter kalau 12. Apa tuh? Selusin. Dipukul. Ada nyamuk. Oke, sekarang kita mau main games ya. Pokoknya kalau ada Mas Oki mampir ke Sapa Malam, selalu ada games yang membuat dakdikdukder. Karena kita ini berempat, kita akan main games serba 3. Kenapa harus 3? Kalau kita berempat, kita akan main game serba 4. Itu udah biasa. Itu udah biasa. Ya, karena kita berempat, kita akan main game serba 3. Kenapa 3?
Karena 3 itu setelah 2. Tadi apa ya filosofinya serba 3 ya? Kirain karena posisi di Piala Asia nomor 3. Ah ya, itu. Bisa lah. Gimana? Ya jadi hostnya gimana lupa deh. Makasih Om kita. Tadi Cing Abdel kayaknya Tadi kelupaan. nyindir timnas sih sebenarnya. Oh iya. Oke. Oke, Kita satu. akan bertanya kepada baik Bung Oki dan nah sebentar sebelumnya saya pengen tanya ya, Bung Gita, apakah Bung Gita pernah terbayang selama hidup akan dipanggil Bung? Kan kayaknya kita enggak ya, kayaknya gue sih suatu saat dipanggil Om pasti, Iya. Bapak pasti, Betul. dipanggil Bung kan orang-orang terpilih aja tuh Bung Gita. Enggak, itu pertanyaan saya ke eyang saya tahun berapa ya, waktu saya masih kecil. Gara-gara Bung Sambas waktu itu. Dipanggil Bung Sambas kan sama kalau lagi siaran kan. Iya. Saya nanya, itu Bung apa artinya sih? Udah kamu nanti nggak usah tahu tuh. Pokoknya itu kalau orang nggak bisa manggil Mas, nggak mau manggil D, nggak berani manggil nama. Ya yang paling netral adalah Bung. Oh gitu. Panggil Bung sekarang. Benar juga ya. Panggilan netral. Panggil netral aja. Jadi maksudnya kita juga nggak bisa kan bilang presiden pertama kita namanya aja. Jadi Iya. ya mau Bung Karno aja. Berarti bukan karena spesial lah, tapi karena memang. Tapi bener, jadi dipanggil Mas apa gitu kan, Bung tuh kayak gagah aja. Iya. Iya. Bung Karno gagah. Iya, Bung Bung Gita. Tomo gagah. Bung Gita. Bung Gita gagah. Bung Lon, salah. Bung Abdel ya kan? Kayaknya nggak pantas ya. Ya udah, kita langsung aja main 3. Karena Oke. kenapa tadi 3 itu adalah Peringkat 3. Peringkat tadi, ketiga. Ya. Udah dibisikin peringkat 3 Del kata gitu ya. Itu nggak usah dibocorin kan? Oh iya. Nggak usah dibocorin sih. 1, Cing. Pertandingan menurut Bung Oki dan Bung Gita, selama ini pertandingan 3 pertandingan terbaik Indonesia yang diingat aja. Waduh, berat. Ingat. Yang paling inget ya kemarin menang lawan Arab Saudi bulan Oke. November. 1. Kita menang 2-0. 2-0. Bung Gita itu, Om Gita itu. Aku mungkin yang pertama Timnas U19 era Evan Dimas yang menang lawan Korsel. Iya, Kualifikasi 3-1 ya. Piala 3-2. Ya 3-2 ya betul. Yang di sini yang Ya di GBK. 3-2 menang mana? menang Indonesia. Di bawah Indra Safri juga itu. Oh iya, oke. Terus Oke. 3. Oke, yang kedua. Oke. Yang Kaget nih. ketiga bukan? Kedua. Yang Kedua kedua, dong. kedua. Ya. Kedua saya ya berarti Ya. ya. Final SEA Games tahun 2023 kita menang 5-2 lawan Thailand. Oke, medali emas. Pak Indra Safri juga lama-lama Indra Safri semua. Aku Bung Oki. Piala Tiger 2004 Indonesia lawan Malaysia. Oh. Kita ketinggalan 1-0, Kurniawan masuk sekitar menit 50. 4 menit main dia cetak gol, kita akhirnya menang 4-1 di kandang Malaysia. Wah, cukup membanggakan tuh karena menangnya lawan Malaysia dan di kandang Malaysia. Dan itu kita ketinggalan dulu. Iya, kita ketinggalan di GBK ya. Siapa nggak nungguin maksudnya? Iya, mereka main. Woi, gitu. Kirain dia udah main Malaysia, kita baru datang. Bukan ketinggalan itu. Bukan. Emang ditinggal. Oke, ditinggal ya. Skor. Indonesia ini, datang, Iya. Malaysianya berangkat. Jadi nggak ada pertandingan sih. Iya. Pesawat dong itu. Iya. 3. Yang ketiga, itu kemarin 8 besar timnas U23 Piala Asia Oh iya itu ya. lawan Korsel Korea ya? Selatan. Selatan. Iya kan. Adu penalti panjang sekali adu penaltinya. tuh. Iya. Menang. Menang. Iya. Gak nonton. Iya. Yang terbaik ya. Masa terbaik yang kalah. Iya, menang. Bung Gita juga sama. Enggak, kalau saya ini Piala AFF 2010 final yang kedua yang di GBK. Menang 2-1. Menang 2-1 lawan Malaysia. Tapi karena kita udah kalah 0-3 sebelumnya di Kuala Lumpur. Kalah agregat. Ya kita kalah agregat. Tapi itu kita balikin dari ketinggalan 1-0 kita menang 2-1. 2-1. Bisa inget gitu ya dari Iya. 2010 ya? Cing, Baru buka catatan tadi 2 menit yang lalu. Cing apa yang paling diingat? Pertandingan yang terbaik ya. Pertandingan yang terakhir yang lawan Arab Saudi itu yang 2-0 ya. Ais. Ya. Itu punya Om Gita Iya, tadi. yang lain dong. Oh, boleh. Iya, ya kan Yang kedua, Cing. Yang kedua ini waktu AFF 2023 tuh. Itu kayaknya sama. AFF 2023. AFF siapa ya? AFF ya? Salah tuh tadi. Masa ada orang salah AFF 2023 mukanya penuh ngenyek banget. Makanya tidak pantas dipanggil Bung kan? Dari tadi mukanya udah cari salah. Iya. Nah. Oke, lanjut. Oke, ini pertanyaan kedua. 2. Oh, ada lagi. Sebutkan 3 Ada. pemain yang menurut Bung di sini paling layak masuk ke timnas. Ini yang selama ini sudah bergabung di timnas atau, Ya, di luar? Menurut Yang di Bung luar. Oki ada yang harusnya Ya. dipanggil dan layak masuk gitu.
Kalau yang masih layak, sangat layak menurutku kalau di Liga 1, Egy. How? Bukan, itu komik. Oh itu komik, oke ya. Egy Maulana Fikri. Oh, Oke. Egy Maulana Egy Fikri. Maulana Oke, Fikri. oke. Setuju? Sama, setuju. Tadinya mau nyebut itu juga tapi udah oke duluan. Oke. Egy Maulana. yang Karena secara performa oke Iya. sekali dia di Liga 1 musim ini. Oke. Yang juga pantas mungkin Ramadan Sananta ya. Oke. Karena dia Belakangan ini iya, dia- belakangan dia ini bagus dan kita butuh nomor 9 juga. Betul, apalagi lawan Australia dan Bahrain ini pada saat bulan Ramadan. Kita butuh Oh, Ramadan. Ramadan. Kita butuh Ramadan. Kalau nggak ada Nggak Ramadan, kepikir tadi itu. Iya. kalau nggak ada Ramadan nggak jadi Ramadan. Masa langsung Jangan lebaran? sampai masuk ke April karena udah Idul Fitri. Udah Idul Fitri. Harus nyari pemain namanya Idul Fitri kita. Iya. Idul dan Fitri ada. Komeng dan Idul. Komeng dan Adul. tuh. Oke, ya. Oh, oke. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Siapa lagi ya? Oh, Jairo Redewald kalau bisa ya. Jairo. Jairo. Kalau bisa dinaturalisasi, tapi nggak tahu sampai sekarang kan belum ada kan Kabarnya. Kabarnya waktu itu gosipnya kan hampir dinaturalisasi, tapi kan masih ada syarat-syarat belum. Kenapa? Karena kita butuh di tengah buat lapisnya Tom Hai. Tom Hai. Karena Tom Hai ini kan pemain bagus tapi cuma bisa main 60 menit, 70 menit. Karena Oh, tiba-tiba- fisiknya? Fisiknya. Dia biasanya. Dia juga terlalu sering menyapa orang. Karena Hai. Tom Hai. Dia orang Iya lagi juga main ya. gitu. Betul. Ada orang bawa bola tuh dia nggak mau ngerebut, dia kayak hai. Dia lewat. Kalau lagi tendangan bebas lihat lah di Eredivisie. Dia kan gini-gini ke temennya tuh. Itu dia nyapa Hai. sebenarnya. Hai gitu. Makanya Itu hai. julukan. Sebenarnya namanya Tom. tapi Ditambahin hai Hai. karena dia sering nyapa orang. Hai iya. tidak filosofi ya. iya. Agak ngarang filosofinya ya. Oke, kita masih punya Jairo. satu pertanyaan lagi. Iya, Tapi nggak jadi deh. nggak jadi. Ais, kok bisa gitu sih, Ci? Iya. Kan kita mau ditanya. Oke, ini saya tanya lagi. Prediksi melawan Australia. Tapi nanti dulu. Ah? Nanti dulu Nanti katanya deh. dibisikin. Nanti dulu deh. Usai Nanti jadi. dulu ya. Iya, Ya. pasti. Nggak apa-apa ya. Nanti saya ganti juga deh pertanyaannya deh. Iya, Nggak jadi nggak yang itu apa-apa, ya. Ci. Tetap bersama kami.